Bimbingan Masyarakat Muda sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Sekretaris dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Direktur, yang saya hormati Pak Kabak, Bapak Pembimas, Bapak Ibu Pembimas yang mengikuti secara luring dan daring, Bapak Santoso sebagai perwakilan koordinator Arsiparis Biro Umum, yang saya hormati narasumber dari ANRI, terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk nanti membimbing kita semua. Bapak Ibu penyelenggara, Bapak Profesor Hesti, Ketua Staben Raden Wijaya, Bapak Sapati, Ketua Staben Sriwijaya, serta jajarannya, dan Bapak Ibu perwakilan dari Eselon 1 lainnya, serta Bapak Ibu perwakilan dari Kanwil seluruh Indonesia. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul, yaitu dalam rangka melaksanakan bintek terkait dengan Sri Kandi, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu program pemerintah khususnya Presiden juga terkait dengan kita, prioritasnya terkait dengan digitalisasi. Kemudian program prioritas Menteri Agama juga mendorong implementasinya digitalisasi juga, dan itu kita juga sudah diarahkan terkait dengan digitalisasi itu ada beberapa hal yang perlu diintegrasikan. Utamanya kita juga lagi menggarap pusaka ya Pak ya. Pusaka itu untuk integrasi pengembangan terkait dengan hal-hal pelayanan yang ada di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Demikian juga dengan tata persuratan, ini memang kalau tata persuratan ranahnya dari ANRI, sehingga kita juga menggunakan aplikasi sistem kearsipan dinamis ini, Sri Kandi ini, yang memang dikelola oleh ANRI, ya Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Direktorat Jenderal Bimas Buddha itu telah melaksanakan atau mempraktekkan atau menggunakan Sri Kandi ini kurang lebih sudah mulai tahun 2022. Kita mulai, tentu dari penerapan itu banyak hal yang kita dapat mempermudah, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi, Pak Santoso, bahwa ke depan kita ini sudah tidak menggunakan kertas lagi atau paperless. Itu juga nanti akan menghemat biaya kita yang selama ini kita mengeluh terkait biaya operasional. Maka kalau Sri Kandi ataupun SPBE ya istilahnya, itu sistem pemerintahan berbasis elektronik ini yang sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 itu kita dapat laksanakan dengan baik, maka kita sudah menghemat berapa, kalau di seluruh Indonesia tentu triliunan untuk menghemat terkait dengan kertas. Nah itu juga akan kita mendukung penghijauan atau ramah lingkungan di Indonesia ini. Nah itu dampaknya luas, bukan hanya sekedar semata-mata kita paperless saja, tetapi dampaknya sangat luas. Lebih daripada itu, yaitu kita mendukung terkait dengan ramah lingkungan, yaitu sehingga kita tidak banyak menggunakan kertas, sehingga tidak banyak menebang pohon. Kemudian itu juga akan memberikan oksigen yang lebih baik daripada kita, sehingga polusi udara juga akan
lebih baik daripada sekarang. Nah, itulah implikasi yang lebih makro lagi. Di samping memang kita secara kinerja kita akan lebih gampang karena itu mobile. Saya semenjak 2022 itu bekerja tidak terpaku dengan kertas, sehingga kemanapun saya pergi itu bisa melaksanakan kerja atau menuntaskan pekerjaan itu anywhere, anytime. Di mana saja, kapan saja kita dapat melaksanakan, tidak terbatas waktu dan ruang. Itu yang paling penting kita sadari, karena selama ini selalu alasan kita kalau mengurus sesuatu atau kita memberikan pelayanan nunggu pimpinan karena belum ada di tempat, kan itu. Maka mulai sekarang ini tidak ada alasan lagi nunggu pimpinan karena tidak ada di tempat. Pimpinan juga tugas dimanapun, beliau tugas dimanapun, beliau juga bisa melaksanakan tugas layanan itu. Sehingga kalau saya juga kepada khususnya di pegawai direktorat Pak Santoso, kalau dikatakan Pak saya lagi dinas luar nggak bisa mengerjakan ini, saya paling tidak nyaman itu. Karena dimanapun bisa bekerja. Kenapa demikian? Karena fasilitas laptop sudah dikasih, jadi tidak ada alasan lagi tidak membawa perangkat itu, karena maka di kebijakan kita pelayanan itu dimanapun kita dapat laksanakan gitu. Selain itu juga kita memang melaksanakan amanat dari Perpres yang tahun nomor 95 tahun 2018 terkait pelayanan pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semuanya dapat dilaksanakan berbasis elektronik sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. Dan itu pula yang kita menjadikan percontohan, dan sekarang Kementerian Agama khususnya sudah gencar-gencarnya ya Pak ya terkait dengan SPBE ini, semua lini itu sudah. Maka kami berharap juga kedua sekolah tinggi yaitu Raden Wijaya dan Sriwijaya untuk dapat menerapkan aplikasi Srikandi ini utamanya, dan pada umumnya nanti SPBE secara keseluruhan itu bisa dilaksanakan dengan secepat-cepatnya, sehingga nanti kalau anggaran operasional kecil itu tidak mengeluh karena sudah tidak beli kertas lagi. Dan bukan hanya masalah tidak beli kertas atau hemat, tetapi memang efektif dan akurasinya itu terjamin. Kenapa demikian? Karena historinya itu ada. Sehingga kalau kita lupa menyimpan, udah otomatis itu tersimpan oleh sistem. Sehingga tidak ada lagi, Pak saya sudah kirim surat tanggal berapa, jam berapa, keselip, itu tidak ada. Itu nanti bisa kita lihat di story benar-benar sudah kirim surat atau belum, atau sudah benar-benar menyampaikan sesuatu atau belum. Nah itu maka pentingnya hari ini kita Pak khususnya direktorat juga untuk mendorong semua pembimas itu supaya semuanya menggunakan aplikasi Srikandi, karena memang Kak Kamil juga sudah menggunakan, hanya apakah ini para pembimas sudah aktif atau belum dalam akunnya itu. Nah itu yang perlu kita pastikan Pak hari ini, sehingga nanti kita nggak perlu lagi karena selama ini kalau kita kirim sesuatu informasi, data maupun surat, baik itu berupa keputusan Dirjen ataupun kebijakan Dirjen, di WA itu rata-rata Pak saya belum menerima suratnya, padahal WA-nya sudah ketumpuk-tumpuk beratus-ratus kan gitu. Begitu dicek di scroll ternyata di atas masih ada kan gitu. Karena kalau surat itu biasanya nggak dibaca sama kita ini, kalau yang lain-lain gambar itu malah dilihat, tapi kalau surat jarang dibaca. Itulah kelemahan kita. Maka untuk mengantisipasi itu, kita tidak menyalahkan memang pada waktu itu masih dengan grup segala macam, maka mulai saat ini kita sudah melalui yaitu sistem dari akun masing-masing nanti melalui Srikandi, dan semuanya historinya ada. Sehingga tidak ada lagi juga nanti kalau kita mau bikin SK itu suratnya booking nomor Pak. Ya, nanti otomatis. Ya, makanya tidak ada lagi booking nomor itu tidak ada lagi. Gitu. Karena itu surat sudah otomatis terregistrasi secara berurutan, tidak bisa loncat-loncat. Kalau memang itu batal atau apa ya ada pembatalan surat
nomor ini batal atau ada revisi ya surat nomor ini revisi, sehingga nanti kalau kita diperiksa BPK maupun Ijen juga akan lebih mudah karena semuanya historinya ada. Tidak lagi bongkar arsip kita yang dari tahun berapa ke tahun berapa. Kalau kita ketimpa arsip malah kita ke rumah sakit kan gitu. Itu Pak Samirin itu kalau ketimpa arsip udah rumah sakit. Nah itu yang paling penting, kita sudah memang penting namanya juga elektronik, masih ada kelemahan ini Pak. Yang dari Andri ya, kadang-kadang kita ini nggak tahu pas lagi padat apa-apa ini seharian kadang error, besok juga kadang error. Nah itu memang kita maklumi Bapak Ibu, tapi mohon kalau bisa jangan sering-sering ya gitu. Karena kita sudah nggak pakai paperless, karena itu urgent. Nah, kita susah tuh, ditunggu-tunggu ini urgent yang ditunggu nih, dibuka-buka nggak nongol-nongol ini. Ya Pak ya, Pak Santoso saya. Ini Pak Santoso juga sering kena ke kita ini Mas Pak, gimana ini kan gitu koordinatornya itu, kena teguran karena kan kita harapannya itu cepat, tetapi memang tidak setiap hari. Tetapi kalau 6 bulan ini agak volumenya agak tinggi ini anunya ya, trouble-nya. Mohon ke depan juga mungkin karena kenapa demikian Bapak Ibu narasumber, karena ini kalau kita sudah gerakkan semua ini kan semakin banyak nih, frekuensinya semakin banyak, volumenya semakin banyak, maka bebannya juga semakin berat nih. Nah, kalau nggak nanti diantisipasi, saya yang dikomplain para pembimas kan gitu. Pak Trin nyuruh-nyuruh ternyata AI kan gitu. Nah itu yang kami harapkan, tapi tentu namanya segala sesuatu ya ada hal lah ya hambatan, tetapi maksud kita kalau bisa hambatan itu atau kendala-kendala itu dapat diminimalisir, sehingga memang tujuan kita bersama yaitu supaya pekerjaan ini lebih lancar, lebih akurat, lebih cepat dan tepat, itu dapat terlaksana dengan baik. Terus terang Bapak Ibu, dari tahun 2022 itu saya telah nggak tahu yang direktorat itu kementerian yang mana duluan yang melaksanakan Pak. Kalau saya udah 2022. Menurut Pak Santoso ini yang full 100% dari Bimas Budani. Tepuk tangan untuk Bimas Budani. Harapan kita juga yang lainnya ini, karena kalau cuma Bimas Buda aja kita yang full, pembina juga, kemudian eselon 1 lainnya juga terkendala Pak. Kita mau ngirim surat ke eselon 1 lainnya terkendala juga. Akhirnya kita sudah ini masih tetap ngeprint juga, ataunya dikirim lagi atau di WA kan gitu. Sehingga masih semi jatuhnya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya Pak Santoso di sini nanti bisa juga menyampaikan ke yang lain supaya ini dapat dilaksanakan secara masif dan menyeluruh, sehingga kita akan lebih mudah. Tapi udah beberapa banyak sih sudah sekarang udah mulai Pak ya. Kita juga udah langsung dapat dari surat dari leading sektor itu, dari eselon 1 lainnya sudah langsung ke Sri Kandi kita, karena saya tanya mana nih surat aslinya, sudah langsung Pak. Sudah, saya ngecek aja sebenarnya apa ini di download sama kita apa langsung kan gitu, ternyata sudah langsung itu, dan seluruh Indonesia nyaman Pak. Kita dari rumah, saya kalau pulang itu pasti kalau nggak sempat di kantor, di rumah sebelum saya tidur atau saya ngecek dulu ada nggak surat yang menyangkut kan gitu. Kalau dikata Pak 24 jam lah, cuman buka aja apa sih susahnya kan gitu. Kalau kita bekerja 24 jam, buka WA tiap hari bisa, jam 1 malam juga bisa. Kenapa buka surat nggak bisa kan gitu? Sama aja, perangkatnya satu kan Pak, HP kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau masalah kerjaan jadi masalah Pak waktunya. Kalau masalah apa WA yang lain nggak jadi masalah kan gitu. Nah, sosial media, sosmed itu. Karena kalau saya lihat itu medsos itu, kawan-kawan saya lihat update jam 1, jam 00. Nah, ini update jam 00. Berarti kalau kerja sebenarnya bisa jam 00 kan? Update status itu kan, update status medsos itu jam 00 masih update ya, jam 2 ini orang begadang apa ngapain ini. Saya nggak main medsos, cuman saya melihat Pak, mengontrol medsos saya. Bukan mengontrol, melihat medsos. Artinya maksud saya tidak ada kendala terkait kita bekerja, ya namanya kita sudah mendapatkan kesejahteraan dari negara, maka kita juga abdikan. Jangan bilang, ada yang bilang nggak sejahtera ya, kalau nggak sejahtera itu salahnya sendiri. Karena apa? Kenapa manajemennya nggak benar ya Pak? Nah, manajemen keuangannya yang nggak benar.
Kalau kurang banyak itu semua kurang banyak, Pak. Saya juga kurang banyak, Pak. Gitu. Orang dulu juga gajinya cuma 300.000 sebulan juga cukup kok. Iya, Pak. Nah, ya. Artinya itu. Kembali lagi ya terkait dengan Sri Kandi ini, maka harapan saya ini nanti ada beberapa ibu narasumber tolong manfaatkan sebaik-baiknya, dan itu juga kita kalau selepas nanti dari kegiatan ini kalau memang ada yang masih kurang jelas juga bisa dikonsultasikan, Pak ya. Kita nih Pak Samirin, Pak Gusti dan kawan-kawan tuh kalau saya tanya ya ini pasti dia konsultasi anytime juga dia konsultasi. Jadi jangan khawatir, maka kita sudah agak terbiasa karena memang kita selalu koordinasi. Itu aja mungkin supaya nanti kita lebih mempersingkat waktu dan capaiannya atau pelaksananya lebih cepat dan kita akan mendapatkan lebih besar manfaatnya. Maka saya tidak banyak dan panjang lebar, yang jelas pelaksanaan kita melaksanakan mandat Presiden yaitu Perpres, salah satunya di samping juga undang-undang, juga Perpres yang sudah mempertajam yaitu terkait dengan sistem pelaksanaan pemerintah berbasis elektronik yang salah satunya adalah Sri Kandi. Di samping kalau kita di kementerian itu ada pusaka untuk mengintegrasikan semua pelayanan yang ada di Kementerian Agama. Itu juga ada hal-hal yang lain yang terkait dengan digitalisasi, maka saya agak kecedek-cedek Pak, karena ini sakit gigi nih, dan mohon maaf nih, jadi ngomongnya agak susah nih, masih sakit gigi. Jadi supaya dapat berjalan lancar, nah ini terima kasih nih Pak, atensi dari Pak Pembimas Banten, ini hadir langsung Pak Pembimas Jawa Tengah, ini Pak dapat saya laporkan dari Pak Medan, Pembimas Medan, Sumatera Utara maksud saya, itu juga hadir. Dan seluruh pembimas sudah di Indonesia ikut. Oh ada Batam, oh PLT ya, Ibu siapa? Ibu pernah ketemu ya? Oh iya, Ibu Kasubag ya. Makanya saya lihat tadi kayak pernah ketemu itu. Tapi di ujung sana saya takut mau benar apa salah ya. Terima kasih Ibu ya atas ini menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar, dan para operator yang di daerah terima kasih atas partisipasinya, dan langsung-langsungkan nanti kalau ada hal-hal bisa dikomunikasikan baik di Direktorat Jenderal Bimas Buddha maupun di nanti dari koordinator Sri Kandi dari Biro Umum, dan tentunya dari Andri itu sendiri nanti bisa minta kontak personnya atau hotline-nya mana yang bisa dihubungin dari Andri dan dari Biro Umum. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Maka kegiatan Fintech dibuka. Terima kasih. Sahabat Nama Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Demikian rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis nasional penerapan aplikasi Sri Kandi. Apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat pagi. Namo Buddhaya.